Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi NPM 306 204 6044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu topik, tujuan, tesis, kerangka karangan. Sebelum saya menjelaskan, mungkin kalian sudah tahu apa itu topik, tujuan, tesis, dan kerangka karangan. Tapi saya akan menjelaskan lagi secara detail lagi. Yang pertama yaitu topik. Topik adalah pokok pembahasan atau pokok permasalahan. Ciri khas topik yaitu terletak pada permasalahannya yang bersifat umum dan belum terurai. Dan fungsi topik adalah untuk menentukan landasan yang dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber penentuan topik, misalnya seperti pengalaman, keluarga, alam sekitar, dan ilmu pendidikan. Bagaimana sih cara menentukan topik? Yaitu tergantung pada diri kita sendiri. Misalnya kita ingin berbicara soal sepak bola, maka topiknya itu tentang sepak bola. Namun perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu harus menarik perhatian, diketahui dan dikuasai, harus sempit dan terbatas, dan untuk penulisan pemula hindari topik yang konvensional dan baru. Contoh dalam menguji sebuah topik itu dalam contoh berikut ini, yaitu skuad Garuda Nusantara akan menjalani latihan di Stadion Madia Jakarta. David Maulana dan kawan-kawan mulai berkumpul pada Jumat 13 November 2020. Sebelum TC di Jakarta, Timnas U19 menjalani home training sejak 5 November lalu. Maka topik dari teks tersebut yaitu skuad Garuda Nusantara akan menjalani latihan di Stadion Madia Jakarta. Yaitu selanjutnya tujuan. Tujuan adalah sasaran yang hendaknya dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tujuan itu mempersempit atau membatasi topik. Tujuan dari topik itu adalah sasaran yang akan dicapai penulis berdasarkan topiknya. Jadi tujuan suatu yang akan dicapai dalam sebuah proses penulisannya. Dalam merancang tujuan, yaitu tujuan harus baik dan selaras dengan topik, dan tujuan harus membatasi agar tidak berlarut-larut dalam sebuah topik. Tujuan juga harus menjadi rambu bagi topik agar tidak menyimpang dari pembahasan atau permasalahan. Contohnya yaitu ketika keluar rumah sebaiknya menggunakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dalam teks tersebut yang dimaksud tujuan yaitu agar kita tidak terinfeksi COVID-19. Selanjutnya yaitu tesis. Tesis merupakan perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok pembahasan. Tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan, dengan maksud penulis karangan ilmiah melakukan analisis, interpretasi, dan sintesis. Dalam proses penulisan karangan ilmiah, tesis merupakan payung bagi tahapan penulisan ilmiah. Misalnya, dalam penyusunan karangan, penulis berpedoman pada tesis. Jadi, tesis semacam rambu-rambu pedoman dalam penulisan.
Namun, menentukan sebuah tesis juga dapat dilakukan berdasarkan karangan yang sudah jadi. Dengan demikian, tesis mampu meramalkan, mengendalikan, dan mengarahkan penulis pada proses lanjut penulisan, yaitu penyusunan kerangka karangan. Dalam penulisan karangan ilmiah, penulis tidak langsung menulis setelah mengetahui tesis karangannya. Jadi harus menata pokok-pokok bahasan itu ke dalam kerangka karangan. Selanjutnya yaitu karangan. Karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok pembahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan yang digunakan. Dalam menulis kerangka karangan perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama perumusan tesis dan pengungkapan maksud dengan jelas dan benar. Yang kedua yaitu penginventarisan topik ke dalam subtopik secara maksimal. Yang ketiga yaitu pengaplikasian semua topik yang telah dirinci ke dalam tahapan, yaitu semua bab topik relevan dan tersisi, jangan ada topik yang sama, dan semua topik dan subtopik disusun secara paralel. Tahapan semua bab topik dan relevan yang terisi, dan jangan ada topik yang sama dilakukan secara berulang-ulang dan mendapatkan topik yang terinci. Dan kelima yaitu penetapan pola susun karangan yang tepat, pola alamiah atau pola logis. Sadarilah rangan tidak sekali dibuat. Rangan ini sebagai pedoman penyusunan daftar isi karangan. Melalui tahapan penulisan karangan, penulis perlu memperhatikan persyaratan penyusunan karangan berikut. Yang pertama yaitu tesis sudah jelas dan benar. Yang kedua, data primer dan data sekunder sudah terkumpul, dibaca dan dikutip dalam catatan. Yang ketiga yaitu tiap unit dalam kerangka karangan mempunyai satu gagasan. Yang keempat yaitu pokok karangan disusun secara logis, diantaranya yaitu unit pokok terinci secara maksimal. Tiap perincian ada kaitannya dengan unit atasan langsung dan urutan rincian baik dan teratur. Yang kelima yaitu pilih pola karangan yang diterapkan, yaitu seperti pola alamiah spesial, pola alamiah kronologis, pola alamiah topik yang ada pada logis yang digunakan. Yang terakhir yaitu pasangan simbol disusun secara taat asas dengan menggunakan sistem, yaitu seperti sistem lekuk, sistem lurus, dan sistem gabungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.